Hai, welcome back to Nisa Art Channel. Nah, kali ini kita akan membahas tentang income statement and related information. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ya. Ditunggu loh. 1, 2, 3, 4, 5. Selamat menonton. Oke, kita akan lanjut ke reporting various income items. Jadi laporan laba rugi itu ada melaporkan beberapa item pendapatan. Apa saja itu? Yang pertama di sini ada gross profit atau laba kotor. Bagaimana kita mencari laba kotor? Nah, seperti yang sudah kita bahas di format laporan laba rugi, mencari laba kotor itu tidak begitu sulit. Ya, itu dapat dicari dengan mengurangi cost of goods sold dari net sales. Nah, apa gunanya? It provides a useful number for evaluating performance and predicting future earning. Jadi, angka gross profit di sini dapat membantu perusahaan untuk mengevaluasi kinerja dan memprediksi pendapatan yang akan datang. Contoh, misalnya teman-teman ini ada jual baju. Modalnya saat teman-teman beli baju di supplier itu hanya 5.000. Dan pada periode pelaporan teman-teman berhasil menjual baju itu pada harga 10.000. Maka kita dapatkan di sini gross profit teman-teman adalah 10.000 dikurang 5.000 sama dengan 5.000. Artinya teman-teman itu bisa mendapatkan 100% keuntungan dari harga perolehan barang persediaan dagang itu. Nah, dengan begitu kan teman-teman bisa menilai bagaimana kinerja perusahaan. Kalau sampai untung 100% pasti bagus dong kan? Untung aja udah bagus, nggak rugi. Nah, selain itu teman-teman juga bisa memprediksi pendapatan yang akan datang. Kira-kira kalau periode 1 kita mendapatkan pendapatan XX, kemungkinan di periode 2 ya sekitar XX gitu juga gitu loh. Oke, lanjut kita akan membahas income items yang kedua, yaitu income from operation. Jadi perusahaan itu menjalankan beberapa kegiatan. Yang pertama operating, yang kedua non-operating. Operating itu yang mana? Operating itu yang sifatnya penting gitu loh, yang emang dijalani oleh perusahaan itu sendiri. Sedangkan kalau non-operating itu bisa yang dari lain-lain, unusual misalnya, ya. Nah, di sini income from operation itu didapatkan dari mengurangi selling expense dan administrative expense, begitu juga dengan income dan expense lainnya dari gross profit. Nah, seperti yang udah kita bahas ya. Jadi gross profit tadi kita kurangi ke selling expense dan administrative expenses. Dan nanti kita tambah ke other income dan kurangi lagi dengan other expense. Lalu kita akan mendapatkan income from operation. Nah, income from operation ini juga meng-highlight item that affect regular business activities. Jadi ini dari aktivitas bisnis yang sifatnya itu regular, ya, yang biasa gitu, yang emang itu loh yang dikerjain oleh perusahaan itu. Misalnya perusahaan itu jual ayam, maka kegiatan operasionalnya itu dapat digambarkan dengan kegiatan yang bersangkutan untuk menjual ayam itu sendiri. Oke. Nah, di sini ada beberapa yang di-highlight dari net sales kan, dia menjual. Nah, net sales itu saat dia menjual ayam, dia memerlukan cost of goods sold ataupun harga pokok perolehan, harga pokok penjualan dari ayam itu sendiri. Nah, dia dapat gross profit. Lalu untuk menjual ayam, dia harus melakukan
biaya-biaya yang berkaitan dengan selling. Contohnya melakukan iklan, kita menawarkan kepada konsumen antar gitu. Nah, biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan itu akan di-highlight di selling expenses. Oke, di sini ada dari administrative expenses dan other income and expense. Income from operation ini digunakan to predict the amount, timing, and uncertainty of future cash flow. Nah, jadi kita perlu memprediksi kira-kira berapa income from operation di masa yang akan datang ya. Dan juga apakah ada ketidakpastian cash masuk dan keluar. Nah, itu bisa kita prediksi dari melihat income from operation. Selanjutnya, kita akan membahas lebih detail terlebih dahulu mengenai income from operation. Bagaimana expense itu kita klasifikasikan. Di sini ada berdasarkan nature dan ada berdasarkan function. Nah, kalau berdasarkan nature, maka beban itu akan berdiri sendiri. Tidak perlu dikelompokkan beban A dan B ini termasuk beban untuk penjualan atau untuk menjalankan kegiatan administrasi. Nah, tidak perlu dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Bagaimana dengan function? Function ini sudah tertata. Jadi, yang mana beban untuk mendapatkan ya biaya perolehan barang dagangan, yang mana beban penjualan, yang mana beban administrasi. Nah, contohnya di sini, the firm of Tellaris Corporation performs audit, tax, and consulting services. It has the following revenues and expenses. Jadi ada service revenue-nya sampai depreciation on building. Bagaimana mereka mengklasifikasikan beban? Bisa saja nih memilih salah satu approach ya. Pertama dari nature of expense approach dan yang kedua dari function of expense approach. Kalau dari nature of expense approach seperti yang sudah disinggung tadi, itu setiap bebannya akan berdiri sendiri. Istilahnya, beban ini di saat kita lihat laporan laba rugi ini, kita masih ingin menganalisa lebih dalam. Kira-kira supplies expense ini untuk apa ya? Kenapa supplies expense ini bisa ada? Kenapa kita perlu mengeluarkan biaya untuk perlengkapan? Lalu kenapa ada staff salaries? Ini staff salaries ini kerjanya apa? Untuk apa gitu? Masih belum jelas. Nah, sedangkan berdasarkan function of expense approach, semuanya itu sudah terkelompokkan berdasarkan fungsinya itu sendiri. Jadi kita udah tahu nih, cost of revenue-nya ada 155. Selling expense, beban yang dikeluarkan untuk melakukan kegiatan penjualan itu ada 23.000. Administrative expenses-nya ada 17.000 gitu. Nah, bagaimana dia mengelompokkannya? Di sini ada service revenue masih sama ya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa jika perusahaan menggunakan function of expense approach, staff salaries ini dikategorikan dalam cost of service. Kenapa? Nah, di sini kita sudah bisa menganalisa bahwa staf tersebut bekerja untuk memberikan pelayanan langsung kepada pelanggan, sehingga itu bisa menjadi biaya dalam memberikan pelayanan, memberikan jasa kepada pelanggan kita. Nah, bagaimana dengan supplies expense? Supplies expense di sini juga dikategorikan sebagai cost of service. Jadi, biaya yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan jasa kepada pelanggan kita, kepada klien kita, itu terdiri dari staff salaries and supplies expense. Bagaimana dengan selling expense?
Selling expense itu kira-kira dari biaya apa saja, dari beban apa saja. Yang pertama di sini dari advertising cost, yaitu biaya iklan. Nah, dengan iklan maka penjualan akan meningkat sehingga dia dimasukkan ke dalam selling expense. Yang kedua, entertainment expense. Ya, bisa saja ini dikeluarkan beban ini untuk meningkatkan minat dari calon pembeli ya, calon pelanggan atau calon klien kita. Untuk administrative expenses-nya terdiri dari utilities expense and depreciation on building. Oke, setelah service revenue dikurangi beban-beban, maka akan didapatkan net income. Nah, the function of expense method is generally used in practice. Ya, jadi yang biasanya digunakan itu adalah function of expense approach. Walaupun kedua approach ini itu sama-sama bisa digunakan oleh perusahaan, tapi yang biasanya digunakan adalah function of expense approach. Oke, sebelum kita lanjut membahas income item lainnya yang dilaporkan dalam laporan laba rugi, ada baiknya kita mendalami income from operation. Nah, di sini dikatakan bahwa IASB takes the position that both revenues and expenses and other income and expense should be reported as part of income from operation. Lalu bagaimana dengan gain and loss? Nah, companies can provide additional line. Perusahaan itu bisa menyediakan item baris item tambahan, additional line items, headings and subtotals when such presentation is relevant to an understanding of the entity's financial performance. Nah, additional item apa yang dimaksud di sini? Yang that may need disclosure. Yang pertama, ada losses on write-downs of property, plant, and equipment to recoverable amount, as well as reversal of such write-downs. Ada juga gain or losses on the disposal of items of property, plant, and equipment or investment. Kapan ini terjadi? Kerugian dari write-downs itu terjadi ketika ada misalnya pencurian. Nah, kita kan rugi kan kalau misalnya peralatan kita dicuri orang, maka kita perlu write down akun itu. Kedua, ketika ada penjualan peralatan yang sudah lama nggak dipakai sama perusahaan, dibanding diam jadi patung mending perusahaan jual. Tiba-tiba peralatan yang dijual perusahaan itu di bawah nilai bukunya, maka perusahaan mengalami kerugian. Jika di atas nilai buku, maka perusahaan mengalami keuntungan. Nah, ini juga bisa terjadi pada current asset. Kapan? Ketika ada losses on write-down of inventories. Nah, misalnya barang persediaan dagang kita dicuri. Hilang 2, hilang 3, maka perlu di write down, perlu disesuaikan yang di catatan dengan yang sebenarnya. Yang kedua di sini ada losses on restructuring of the activities and reversal of any provision for the cost of restructuring itu sendiri. Yang ketiga ada litigation settlement. Yang keempat ada other reversal of liabilities. Nah, kita lanjutin ke item income selanjutnya, yaitu income before income tax. Nah, financing cost must be reported on the income statement. Jadi di sini yang namanya financing cost itu adalah interest on bonds and notes. Bisa dilihat yang di baris paling bawah nomor 2. Interest on bonds and notes. Jadi it must be reported on the income statement, dan ini akan menjadi pengurang pendapatan sebelum pajak. Nah, jadi
pendapatan yang akan dikenakan pajak itu sudah termasuk di dalamnya interest on bonds and notes. Oke, selanjutnya ada net income. Apa itu net income? Net income adalah sejumlah angka yang merepresent the income after all revenues and expense. Jadi net income ini didapatkan dari penjumlahan semua pendapatan, baik pendapatan itu dari kegiatan operasional ataupun dari kegiatan non-operasional. Nah, dan pendapatan tadi yang udah dijumlahkan akan dikurangi beban-beban, baik itu cost of goods sold ya, beban penjualan, beban administrasi, beban lain-lain, atau bahkan beban yang asalnya itu bukan dari kegiatan operasi perusahaan. Oke. Viewed by many as the most important measure of a company's success or failure for a given period of time. Jadi net income ini dapat dilihat ya sebagai ukuran takaran kesuksesan perusahaan. Apakah pada periode tertentu perusahaan itu sudah berhasil atau malah enggak gitu. Dapat dilihat dari net income. Kalau net income-nya tinggi, kira-kira perusahaannya berhasil apa enggak. Kalau net income-nya rendah, perusahaannya berhasil apa enggak. Nah, itu bisa kita lihat juga berdasarkan kondisi ekonomi di luar. Oke. Nah, kita lanjut ke earning per share atau pendapatan per saham, per lembar saham. Nah, di sini udah ditampilkan yang warna merah ya, earning per share sebesar $1.74. A significant business indicator. Jadi pendapatan per lembar saham itu dapat menjadi indikator signifikan bagi suatu bisnis, suatu sektor bisnis. Yang kedua, it measures the dollar earned by each ordinary shares. Nah, itu dapat menunjukkan ya sebagai ukuran, sebagai takaran berapa banyak dolar yang diterima dari setiap lembar saham. And it must be disclosed on the face of income statement. Bagaimana cara mendapatkannya? Gampang banget. Net income dikurang preferred dividend dibagi weighted average of ordinary shares outstanding. Net income ini yang tadi udah kita bahas dikurang dengan dividen yang akan kita bagikan kepada para pemegang saham preferred. Nah, setelah net income dikurangi preferred dividend, akan kita bagi dengan jumlah saham ya, saham biasa yang beredar. Ada berapa lembar saham biasa yang beredar di sana? Maka kita akan mendapatkan earning per share. Oke, kita bahas lebih dalam tentang earning per share. Bagaimana contohnya? Di sini bisa teman-teman lihat illustration 4.9. Lancer Incorporation report net income 350. It declares and pays preferred dividend of $50,000 for the year. The weighted average number of ordinary shares outstanding during the year is 100,000 shares. Lancer computes earning per share as follow. Jadi net income-nya itu berapa? 350. Ya. Dikurangi dengan preferred dividend sebesar $50,000. Nah, hasilnya kita bagi dengan saham yang beredar sebanyak 100.000 lembar saham. Maka di sini didapatkan earning per share-nya sebesar $3. Oke, kita lanjut ke income item selanjutnya, yaitu discontinued operation. Kita lihat dulu di slide-nya ini apa ya kira-kira pengertiannya. Oke, discontinued operation itu adalah a component of an entity that either has been disposed of
or is classified as held for sale. Jadi bisa aja ini merupakan komponen dari suatu entitas itu sendiri yang mana udah di stop, kegiatan operasionalnya itu udah di stop. Dulu sih operasional, sekarang udah nggak dilanjutin lagi. Bisa aja karena kegiatan operasional itu udah nggak memberi keuntungan lagi kepada perusahaan. Atau bisa saja karena perusahaan ingin membayar sejumlah hutang yang nominalnya itu cukup besar. Nah, itu bisa saja di stop, oke? Atau bisa juga kegiatan operasional ini di discontinue, tidak dilanjutkan lagi karena sudah diklasifikasikan untuk dijual. Nah, itu merepresent a major line of business or geographical area of operation, ya, discontinued operation. Dan yang kedua, it is part of a single coordinated plan to dispose of a major line of business or geographical area of operation. Dan yang ketiga is a subsidiary acquired exclusively with a view to result. Nah, ini tadi yang udah kita bahas. Oke, kita lanjut. Companies report as discontinued operation in a separate income statement category, the gain or loss from disposal of a component of a business. The result of operation of a company that has been or will be disposed of separately from continuing operation, and the effect of discontinued operation net of tax as a separate category after continuing operations. Nah, di sini contohnya ya. Sebelumnya itu ada income from continuing operation. Nah, setelah kita mendapatkan laba dari operasi yang masih berjalan, barulah kita bisa menambahkan list tambahan di sini, discontinued operation yang diwarnai merah. Oke, jadi masing-masing di sini nanti akan dikenakan pajak dari continuing operation beda dengan discontinued operation beda. Kita bahas selanjutnya ya. Oke, kita lihat. A company that reports a discontinued operation must report per share amount for the line item either on the face of the income statement or in the notes to the financial statement. Jadi di sini kakak tandain ya, dari discontinued operationnya itu keuntungan atau kerugiannya akan kita divide by weighted average shares outstanding. Lalu akan kita dapatkan di sini per share. Nah, per share-nya ini ada income from continuing operation yang dari 276. Nah, itu dipisahkan dengan income from operation of discontinued division net of tax, ya, udah bersih dari pajak. Karena dari discontinued operation ini bakalan dikenakan pajak per masing-masing operasi yang udah di stopin itu. Lalu ada loss on disposal of discontinued operation. Nah, nanti ada juga kerugian dari disposal operasi yang sudah tidak berlangsung. Oke. Kita lanjut ya. Di sini ada salah satu ilustrasi. Teman-teman bisa go back to the textbook. Illustration 4.10. Income statement presentation of discontinued operation. Jadi KC Products, a highly diversified company, decide to discontinue its electronic division. During the current year, the electronics division lost €300,000 net of tax. KC sold the division at the end of the year at a loss of €500,000 net of tax. Nah, jadi ini dia mengalami kerugian dari operasi yang sudah tidak dilanjutkannya. Maka di sini dapat dicatat income from continuing operations sebesar €20 juta itu akan kita lanjutkan dengan discontinued operation
yang mana ini adalah rugi, loss from operation net of tax, artinya loss tersebut sudah kita akumulasikan dengan tax, applicable tax ya, tax yang akan dikenakan pada setiap operasi yang sudah dihentikan. Nah, lalu kita kurangi, maka dapatlah hasilnya total loss on discontinued operation. Jadi income from continuing operation itu nanti akan kita kurangi dengan total loss on discontinued operation. Maka kita akan mendapat net income. Oke, di sini kita akan lanjut membahas various income items yang dilaporkan, yaitu intra-period tax allocation. Nah, apa artinya? Artinya adalah pajak itu harus dialokasikan. Gak gini loh. Jadi pajak itu gak semuanya dijumlahin lalu langsung plek gitu kaliin tarif pajak. Melainkan harus kita lihat ini pendapatannya dari mana nih, dari operasi yang masih berjalan. Nah, ini pajaknya segini ya. Lalu kita pisahkan dengan operasi yang sudah tidak berjalan, pajaknya sekian, beda lagi gitu. Oke, langsung aja kita baca biar lebih jelas ya. Di sini it relates the income statement expense to the specific item that give rise to the amount of the tax provisioned. Okay, on the income statement, income tax is allocated to. Yang pertama, income from continuing operations. Yang kedua, ada discontinued operation. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di bawah poin pertama itu ada income before income tax. Apa ini income before income tax? Itu adalah pendapatan yang didapatkan dari kegiatan operasional dan non-operasional perusahaan. Oke, income before income tax ini kita kurangi dengan pajak. Nah, jadi pajak itu didapatkan dengan mengalihkan tarif pajak dengan income before income tax. Contoh, income before income tax-nya 10, tarif pajaknya 1%. Maka income tax-nya 1% kali 10 sama dengan 0,1. Oke. Maka setelah income before income tax dikurangi income tax, karena income tax ini beban maka dia dikurangi, maka dihasilkan income from continuing operation. Lalu bagaimana dengan discontinued operation? Nah, discontinued operation di sini perlu kita bahas lebih spesifik ya, bahwa setiap operasi yang sudah dihentikan, yang udah nggak efektif lagi dijalankan oleh perusahaan, akan dikenakan pajak tertentu. Nah, pajak ini itu nanti akan dihitung dengan mengalihkan tarif pajak itu sendiri dengan sejumlah kerugian ataupun keuntungan yang didapatkan dari discontinued operation. Oke, di sini ada namanya istilah let the tax follow the income. Jadi udah deh, biarin aja deh pajak itu ngikutin income-nya. Kira-kira income-nya dari mana nih? Dari A. Oke, berarti pajaknya harus sesuai dengan income A. Income-nya dari mana? Dari C. Pajaknya harus sesuai dengan income C. Kita lanjut ke intra-period tax allocation, yang mana ini adalah contohnya. Pertama, ada contoh perusahaan mendapatkan keuntungan dari discontinued operation. Teman-teman bisa lihat illustration 4.12 ya, kalau nggak salah. Oke, jadi di sini illustrationnya adalah Schindler. AG has income before income tax of 250,000 euro. It has a gain of 100 euro from a discontinued operation. Jadi income before income tax, labanya itu sebelum kena pajak 250 ya, dan dia mendapatkan keuntungan sebesar 100.000 dari operasi yang sudah dihentikan. Kita diminta untuk mengasumsikan bahwa
rate dari income tax-nya itu sebesar 30%. So, perusahaan ini akan present the following information on the income statement as follow. Di sini ada income before income tax sebesar 250.000 ya. Untuk income tax 75.000 ini teman-teman gak perlu tanyakan dari mana soalnya, karena ini sebagai contoh aja. Nah, lalu dapatlah income from continuing operation. Jadi bukan gini loh, artinya itu untuk mengurangi beban pajak itu bukan dengan menambahkan terlebih dahulu income before income tax dengan gain on discontinued operation lalu baru kita kurangi income tax. Nah, itu salah. Melainkan kita harus pisahkan. Jadi ini kan ada income dari operasi yang masih berjalan. Nah, income dari operasi yang masih berjalan, income before income tax ini dikurangi dengan beban pajak. Beban pajak yang sesuai dengan pendapatan itu sendiri. Oke? Bagaimana cara mencarinya? Yaitu dengan tarif pajak dikali 250.000. Dapatlah 75.000. Nah, itu income tax yang dikenakan ke continuing operation akan dipisahkan dengan income tax yang dikenakan ke operasi yang sudah discontinued. Oke, jadi di sini dilanjutkan dengan gain on discontinued operation dikurang applicable income tax, dapatlah hasilnya net gain ya on discontinued operation sebesar 70.000. Maka untuk mendapatkan net income kita dapat menambahkan income from continuing operation dengan net gain on discontinued operation sebesar 70.000. Dapatlah di sini 245.000. Nah, jadi pengenaan pajaknya itu tidak langsung sekaligus ya, melainkan satu persatu. Nah, istilahnya kayak gitulah biar lebih mudah. Lanjut kita ke contoh kedua. Bagaimana jika perusahaan itu ternyata mengalami kerugian? Nah, di sini ilustrasi 4.13 ya. Schindler AG has income before income tax 250 sama. Nah, kalau tadi kan untung sebesar 100.000, kalau sekarang dia rugi dari discontinued operation. Nah, jadi yang berbeda di sini adalah loss from discontinued operation. Loss ini kira-kira dikenakan pajak enggak? Ternyata di sini dia dikenakan pajak. Langsung aja 30% kali 100.000. Maka dihasilkan pajak yang dikenakan itu sebanyak 30.000. Jadi kerugian dari operasi yang sudah dihentikan kita kurangi dengan applicable income tax reduction ya, bukan artinya itu dia dapat mengurangi income tax. Oke. Nah, applicable income tax reduction. Bentar ya. Kalau income tax tadi 75.000, oke. Ini 70.000. Kalau misalnya 100 berarti 100 lebih kecil kan? Ya, berarti applicable income tax reduction. Yang mana nanti ini akan mengurangi income tax yang ada di income before income tax. Itu tergantung peraturan dari pajaknya itu sendiri sih. Tapi bisa dibilang ini applicable income tax reduction ini dapat menambahkan income kita, oke? Nah, jadi income from continuing operation akan kita kurangi dengan net loss from discontinued operation sebesar 70.000. Maka di sini dihasilkan laba bersihnya sebesar 105.000 euro. Nah, di sini ya, companies may also report the tax effect on a discontinued item by means of a not disclosure. Jadi bisa aja perusahaan itu melaporkan pajak ya dari efek discontinued item dengan not. Nih contohnya ada not 1 di sini. Lalu perusahaan tambahin aja nih not 1. During the year the company suffered a loss
on discontinuing operation sebesar 70.000 net of applicable income tax reduction of 30.000. Artinya apa? Artinya perusahaan itu mengalami kerugian dari discontinuing operation sebanyak 100.000. Jadi 70.000 tambah 30.000 sama dengan 100.000. Itu kerugian yang sebenarnya. Tapi kalau kerugian bersihnya yang net yang sudah dikurangi dengan pajak, maka kerugiannya sisa 70.000. Lanjut, dalam melakukan pembukuan tentu kita ya sebagai manusia itu bisa melakukan pencatatan secara error. Jangankan manusia, komputer juga gitu, apalagi komputer ya yang kita buat. Oke. Jadi accounting errors result from mathematical mistake, kesalahan perhitungan. Jadi bisa aja kita 2 tambah 3 seharusnya 5, kita jumlahinnya malah 6. Lalu mistake in application of accounting principle. Nah, kita kurang memperhatikan prinsip-prinsip akuntansi sehingga yang seharusnya dicatat beban malah kita catat pendapatan. Yang seharusnya dicatat pendapatan malah kita catat sebagai beban. Nah, itu kan bakalan jadi amburadul tuh akuntansinya. Oke, yang ketiga ada oversight or misuse of fact. Jadi ada kesalahan penggunaan dari suatu fakta. Nah, kesalahan ini, errors ini ya, lazim, tetapi perlu koreksi. Jadi correction treated as prior period adjustment to the beginning balance of retained earning. Oke, di sini udah kita singgung yang namanya retained earning. Kira-kira apa ya retained earning? Nah, akan kita lihat ya. Tapi sebelumnya kita bahas dulu contoh dari menyelesaikan accounting errors dengan adjustment. Jadi teman-teman bisa lihat illustration in 2019 The Sung. Gimana cara bacanya? The Sung. The Sung Ltd determined that it incorrectly overstated its accounts receivable and sales revenue by 100.000 dolar NT ya, mata uang Cina, in 2018. In 2019, Sung make the following entry to correct for this error. Ignore income taxes. Oke, jadi dia ternyata mencatat account receivable itu kelebihan sebanyak 100.000, sehingga dia perlu mengurangi nilai the amount of account receivable sebanyak 100.000. Bagaimana kita mengurangi account receivable? Account receivable itu kan aset ya. Jadi biasanya itu bertambah di sebelah debit. Maka untuk menguranginya kita perlu mengkreditkan account receivable. Apa yang berpengaruh di sini? Account receivable itu menunjukkan adanya pendapatan yang belum diterima secara kas. Nah, ketika kita mencatat account receivable 100.000, itu kita sudah menambah retained earning kita, laba kita itu udah bertambah, udah kita akuin. Ternyata kan salah. Jadi retained earning kita di sini perlu kita debit sebesar 100.000 juga. Oke, sekarang kita udah langsung membahas retained earning statement. Cukup disinggung ya, karena ini nggak terlalu seribet income statement yang sebelumnya kita bahas. Our point ya, main topik. Jadi di sini related equity statement salah satunya adalah retained earning statement. Apa itu retained earning statement? Itu adalah laporan laba ditahan. Jadi di sini ada dua ya kemungkinan. Yang pertama bisa aja increase dan decrease. Apa yang menyebabkan increase? Yang pertama ada net income. Apa yang menyebabkan decrease? Ada net loss dan dividen. Lalu
Change in accounting principle and prior period adjustment dapat mengakibatkan increase and decrease ya. Kalau misalnya kita mendapatkan laba, maka jumlah laba ditahan akan bertambah. Kalau kita mendapatkan kerugian, maka jumlah laba ditahan akan berkurang. Kalau kita membagikan dividen, setelah kita dapat laba, kita bagikan dividen, maka retained earning kita akan berkurang. Change in accounting principle and prior period adjustment itu tergantung situasi dan kondisi. Oke. Nah, ini salah satu contoh retained earning. Oke guys, that's all yang udah kita bahas ya. That's all yang udah kita bahas yang akan katanya. Terima kasih buat yang udah tonton video ini. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Untuk kesalahan ya, baik itu dari kesalahan kata, pronunciation-nya, kesalahan dalam penyampaian, kekurangan atau suara yang jelek, yang serak. Nah, itu saya minta maaf, oke? Karena ini pun kita rekam sambil nyempatin waktu. Thank you buat yang udah nonton. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa untuk dipahami juga dari bukunya langsung.